Perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak di satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena kurangnya pendidikan seksual yang diberikan sejak dini. Hal ini membuat anak kurang waspada terhadap potensi, bahaya, dan resiko yang terkait dengan kekerasan seksual. Bagaimana penjelasan tentang anak yang mengalami kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam satu lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Apa saja kekerasan seksual yang dapat dialami oleh anak? Anak dengan kekerasan seksual biasanya juga mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis pada saat bersamaan. Para ahli membagi kekerasan seksual sehingga lebih mudah diperiksa, yaitu yang pertama, kekerasan seksual dengan sentuhan. Artinya menyentuh tubuh terutama organ seksual anak, meminta atau memaksa anak untuk menyentuh organ seksual orang dewasa. Dan yang kedua, kekerasan seksual tanpa sentuhan atau memperlihatkan alat kelamin pada anak, memperlihatkan pornografi pada anak, meminta anak membuka baju di depan orang dewasa. Dan yang ketiga, eksploitasi seksual atau melibatkan anak pada bidang prostitusi, menggunakan anak pada film atau pornografi. Apa saja gejala atau ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual? Ada beberapa gejala dan ciri-ciri kepada anak yang mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, terlihat mengalami kesulitan dalam berjalan atau ketika duduk. Dan yang kedua, terjadi perubahan berat badan secara mendadak. Dan yang ketiga, mengeluhkan adanya sakit di perut, di kepala, atau tenggorokan tanpa bisa dijelaskan oleh medis. Yang keempat, menolak mengikuti kegiatan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Dan yang kelima, perubahan yang negatif pada penampilan. Dan juga mengeluhkan adanya rasa sakit di vagina tanpa alasan medis. Dan yang keenam, mengalami penyakit kelamin sebelum berusia 14 tahun. Dan yang ketujuh, melarikan diri dari rumah. Dan yang terakhir, melaporkan kekerasan seksual oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Bagaimana penanganan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual? Penanganan kekerasan pada anak dilakukan setidaknya 3 area, yaitu penanganan hukum, penanganan medis, dan penanganan psikologis. Berikut ini adalah beberapa penanganan kekerasan pada anak yang dapat dilakukan, yaitu memberikan pelatihan kepada orang tua, guru, dan staf sekolah tentang pengenalan tanda-tanda kekerasan seksual dan langkah-langkah untuk melaporkannya. Selanjutnya, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi anak-anak yang menjadi korban serta bagi keluarga mereka. Selanjutnya, membangun lingkungan yang aman dan mendukung di sekolah dan di rumah untuk mencegah kekerasan seksual yang lebih lanjut. Dapat juga melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang untuk menyelidiki dan menegakkan hukum yang sesuai. Bahkan, dapat memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak berkebutuhan khusus untuk membantu mereka memahami batasan pribadi dan melindungi diri mereka sendiri. Rencana intervensi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak-anak dan memperhatikan aspek keamanan
dukungan emosional, dan pendidikan. Demikianlah penjelasan gejala atau ciri-ciri bahkan cara penanganan bagi anak yang berkebutuhan khusus karena mengalami kekerasan seksual. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.